Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendengar suara saya, Pak Abdul Khalil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Pak. Oke. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas perkuliahan perdana di mata kuliah kewarganegaraan di semester antara semua prodi yang ada di Universitas Cyber Muhammadiyah. Syukur alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, ini baru pertama kali kita berjumpa ya pada perkuliahan kewarganegaraan ini di semester antara. Bapak Ibu semuanya tentunya sudah membaca beberapa materi yang saya share di LMS dan teman-teman juga sudah melakukan pengisian jawaban dari pertanyaan kuis yang telah saya sampaikan di LMS. Tentunya Bapak Ibu semua yang saya banggakan, sebelum kita memulai tentunya baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nofrizal Sayuti. Saya berasal dari Riau, Rokan Hulu, ya, tinggal di Piungan, Bantul, daerah istimewa Jakarta. Aktivitas saya sebagai dosen LB ya, dosen tidak tetap di Cyber Muhammadiyah, mengampu mata kuliah pada semester antara ini kewarganegaraan. Di semester genap ganjil diberikan amanah kewarganegaraan, pengantar hukum Islam, dan juga hukum acara pidana. Saya latar belakang dari Fakultas Syariah dan Hukum, S1 saya di UIN Sunan Kalijaga, S2 di Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga, dan sekarang S3 di Fakultas Syariah dan Hukum di Prodi Ilmu Syariah. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, izin mungkin itu perkenalan diri saya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dengan Pak Abdul Khalil. Saya persilahkan. Apakah standby di uh, depan layar Zoom meeting? Monggo Bapak Abdul Iya, Khalil. standby, Pak. Oke, monggo. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Halil. Saya berasal dari Jawa Tengah, Ya, khususnya pertanyaan dulu. daerah Pemalang. Malang. Iya, Pak, Pemalang. Siap. Aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari kerja seperti biasa, Pak, di toko. Makasih Pak Abdul Khalil. Monggo Iya, Pak. Pak Di Iya. Amri. Apakah standby di depan ruang Zoom meeting? Monggo Pak Andi. Iya, izin Pak, saya off cam. Yap. Oke, perkenalkan nama saya Andi Amri. Eh, saya profesi juga sebagai seorang dosen. Ini S1 saya yang kedua. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Dan aktivitas sekarang ini lagi tugas belajar sekalian S3 di Taiwan dan lanjutkan S1 gitu Pak, kurang lebih. Oh. S1 di Fakultas Hukum. Oh enggak, saya S1 di Universitas Negeri Padang, S2 di Universitas Indonesia, dan sekarang lagi S3 di Asia University Taiwan. Dan melanjutkan Oke. Bisa Pak. S1 juga akuntansi di sini. Yang pendidikan sebelumnya saya manajemen, Pak, manajemen keuangan.
Terima kasih Pak Andi Amri. Iya, sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Muhammad Ayub, saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu semuanya Ya, yang saya banggakan. baik. Tentu, Izin Pak, monggo Pak Ayub. perkenalkan saya Muhammad Ayub dari Prodi Administrasi Kesehatan, tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, aktivitas sebagai karyawan swasta. Terima kasih Pak Ayub. Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu semua, ini kayaknya semuanya Bapak-Bapak ya, nggak ada Ibu-Ibu. Mata kuliah kita ini kan, kalau teman-teman bisa lihat di silabus yang sudah saya share, tentunya mata kuliah kewarganegaraan ini kan mata kuliah MKWU ya, mata kuliah dasar umum ataupun wawasan umum ya. Nah, mungkin sekilas saya sampaikan mengenai terkait mata kuliah ini terlebih dahulu ya. Mata pelajaran ataupun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Bapak Ibu semuanya, ini kan mata kuliah, mata ajaran wajib di perguruan tinggi ya. Dan juga akan terus berkembang ya. Kalau kita lihat ada satu hal yang pasti ya, bahwa memang mata kuliah ataupun ajaran tentang kewarganegaraan ini tetap ada makomnya ataupun dasarnya. Nah, tentunya tidak sekedar hanya pendidikan, tapi juga bagaimana pengajaran merupakan upaya adanya di sana transfer keterampilan. Maka pada mata kuliah dasar umum, pada mata kuliah kewarganegaraan ini diadakan, saya sampaikan di LMS itu ada beberapa materi. Yang pertama itu pertemuan pertama teman-teman sudah bisa membaca mungkin mengenai filsafat Pancasila. Nah, di sana rincian-rinciannya mengenai bagaimana Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara, Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait materi selanjutnya mengenai wawasan Nusantara. Di sana ada ketahanan nasional, bagaimana identitas nasional, yang di sana meliputi adanya karakteristik identitas nasional itu sendiri dan juga proses berbangsa dan bernegara. Dan juga materi mengenai politik dan strategi yang di sana meliputi sistem bagaimana konstitusi itu, sistem politik dan sistem ketenagaraan di Indonesia. Nah, materi yang tentunya akan kita sampaikan dalam maksimal 6 pertemuan ini, tentunya tidak akan semuanya kita akan diskusikan, ada beberapa mungkin yang terpenting bagaimana termasuk dalam demokrasi di Indonesia, bagaimana konsep dan prinsip demokrasi dalam kaitannya dengan pendidikan demokrasi, dan juga di sana ada kaitannya dengan hak asasi manusia itu sendiri, the rule of law, dan juga hak dan kewajiban warga negara ya, juga tentang bagaimana geopolitik Indonesia terdiri dari wilayah sebagai ruang hidup yang di sana adanya otonomi daerah itu sendiri. Itu mungkin sekilas materi-materi yang akan kita diskusikan Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya karena ini pertemuan perdana, saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana ketahanan nasional ya. Kalau kita pahami bersama Bapak Ibu semuanya, kalau kita pahami bersama dibentuknya sebuah negara, pasti di sana ada tujuan tertentu yang merupakan adanya idealisme ataupun funding father atau funding mother lah, pendiri bangsa kita. Kalau kita lihat secara umum, tentunya tujuan dari pembentukan sebuah negara adalah bagaimana di sana diwujudkannya adanya kesejahteraan rakyat. Ini dalam arti luas ya, yang bahasanya itu bisa beragam ya. Dan kalau kita lihat tujuan dari nasional bangsa Indonesia itu terpatri di dalam bagaimana kita melihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang di sana berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini kita bisa lihat pidatonya Prabowo baru lagi berlangsung ya di sidang di Senayan, bagaimana sidang
kenegaraan yang disampaikan oleh Ketua MPR dan juga Prabowo sebagai Presiden pada hari ini, menjelang bagaimana nanti adanya upacara kemerdekaan di 17 Agustus. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, kalau kita lihat dasar ya, dalam upaya mencapai tujuan nasional itu memang setiap bangsa itu melakukan aktivitas yang secara adanya rencana dan juga berkelanjutan. Nah, aktivitas ini itu disesuaikan dengan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Yang di sana yang bersangkutan dalam arti luas apa? Bagaimana aktivitas untuk mencapai tujuan nasional itu disebut dengan pembangunan nasional yang diselenggarakan di segala bidang ya, dengan kita sebut adanya pembangunan nasional yang memandang negara dan bangsanya sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, kalau kita lihat bagaimana latar belakang urgensi konsepsi ketahanan nasional, di sana paling dasar ancaman dan gangguan hambatan adanya tantangan ya yang dihadapi oleh setiap bangsa. Ya, Indonesia mungkin dalam perjalanan sejarahnya itu selalu berubah-ubah ya. Karena itu secara alamiah terjadi sesuai dengan apa? Situasi dan juga kondisi alam serta juga iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu terus menerus berkembang dan ia terus dinamis ya. Begitu pula Bapak Ibu semuanya cara kita menyikapi berbagai hakikat ancaman tersebut ya. Setiap bangsa Bapak Ibu semuanya itu mempunyai mempunyai bermacam kiat masing-masing. Kalau umumnya ya satu bangsa ya selalu dapat mengatasinya setiap hakikat yang dihadapi berdasarkan apa potensi yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Nah, demikian pula Bapak Ibu semuanya adanya kejayaan, harga diri, kemerdekaan dan daulat bangsa itu memang negara tetap dapat dipertahankan di sana adanya dalam rangka apa? Mencapai tujuan nasional itu sendiri. Kalau secara umum mewujudkan tadi kesejahteraan rakyat dalam arti luas yang dimaksud. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke pengertian dari ketahanan nasional itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat ketahanan nasional itu memang kondisi dinamik. Ya. Kondisi dinamik di mana suatu bangsa itu meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang itu terintegrasi ya. Di sana ada keuletan ya, adanya ketangguhan yang mendukung kemampuan dan mengembang kekuatan nasional itu dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang itu dari luar datangnya maupun dari dalam, maupun tidak langsung membahayakan integritas ataupun identitas kita, ya, kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sendiri, serta di sana adanya perjuangan mencapai tujuan nasional. Itu kalau kita lihat ketahanan nasional. Ketangguhan, nah ini ada juga kekuatan yang menyebabkan seseorang itu ataupun sekelompok ya, kelompok kolektif orang atau mungkin sesuatu yang dapat bertahan ya. Dia kuat menderita, kuat menanggulangi beban itu sendiri. Nah, itu ketangguhan. Kalau keuletan adalah usaha yang dilakukan secara giat ya, dengan kemampuan keras Bapak Ibu semuanya di dalam menggunakan segala kemampuan dan juga keahliannya ya untuk mencapai cita-citanya itu. Kalau identitas ya tentunya ciri khas ataupun ciri khas suatu negara itu mungkin dilihat dari bagaimana holistiknya ataupun keseluruhan dari negara itu sendiri. Ya, tentunya dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, dan juga pemerintahan dan juga tujuan dari nasional itu sendiri. Itu identitas dan integritas. Tentunya kalau kita lihat pengertiannya, di sana ada kesatuan yang menyeluruh Bapak Ibu semuanya di dalam kehidupan nasional itu sendiri.
suatu bangsa, baik pun itu sosial, alamiah, ataupun potensi, ataupun fungsional itu sendiri. Itu terkait ketahanan nasional. Nah, ya, tantangan itu kan hal di sana ada hal ataupun usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan dalam segala bentuknya. Ada ancaman, ya ancaman di sana ada hambatan dan gangguan. Maka kalau kita lihat ke dalam, ya bagaimana sejarah dan perkembangan konsepsi ketahanan nasional Indonesia itu, mungkin kita lihat bagaimana sejarah dan perkembangan ketahanan nasional Indonesia itu sudah ada sejak lama sebenarnya. Ya, dari hal itu Bapak Ibu semuanya, pada tahap berikutnya kalau kita lihat bagaimana suatu konsumsi dan dia terus berkembang Bapak Ibu semuanya, ketahanan nasional ini sampai masa sekarang dan masa yang akan datang, ya. Kalau kita lihat secara ringkas mungkin bagaimana perkembangan konsepsi ketahanan nasional bangsa Indonesia itu, mungkin kalau kita lihat pada abad ke-8 ya, ketika itu masa jayanya kerajaan Sriwijaya, ya abad ke-8 sampai ke abad ke-17 ya, abad ke-17. Di sana Bapak Ibu semuanya melihat adanya masa kerajaan Majapahit ya. Di sanalah cikal bakal dari bangsa Indonesia itu ya. Bangsa Indonesia itu telah memiliki negara nasional yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, serta dia memiliki adanya ketahanan nasional yang mantap, ya, sehingga Pak, setiap hakikat ancaman ya yang muncul itu dapat diatasi dengan baik. Maka kalau kita lihat buktinya kehidupan kerajaan yang tadi saya sampaikan ya mencerminkan adanya pengelolaan administrasi kerajaan yang terselenggara dengan baik. Itu pada abad ke-8. Kalau kita lihat ke abad ke-16, tadi abad 8 sampai abad 15. Ini abad ke-16 itu mulai masuknya ya wilayah Nusantara. Kan Indonesia itu kan sebelum Indonesia namanya Nusantara. Ya, bangsa Eropa dengan dalih ya dia ingin berdagang ya. Berdagang, namun pada akhirnya apa, yang tadinya ingin berdagang akhirnya menjajah ya. Nah, penjajah yang menjajah bangsa Indonesia itu dipecah belah ya, dieksploitasi ya. Apa itu dieksploitasinya? Ya sumber daya alamnya dan juga jiwanya. Nah, di sana menyebabkan apa, tingkat ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi rendah. Tadi karena adanya eksploitasi, perpecahan belah ya. Nah, dari itu kita lihat bahkan ya menurunnya ataupun menghilangkannya kemampuan untuk menghadapi hakikat ancaman yang itu kalau kita lihat terdiri dari apa, ancaman, gangguan, dan juga hambatan dan tantangan. Nah, keadaan yang tadi saya sampaikan mengenai abad ke-8 sampai abad ke-15, abad 16 menyebabkan adanya hilangnya kemerdekaan itu sendiri, adanya hilangnya kedaulatan itu sendiri, kemakmuran bangsa itu sendiri, sampai akhirnya kemiskinan itu didapatkan, penderitaan baik itu lahir maupun batin, adanya kemiskinan, ya, penderitaan lahir, batin, ya di sana timbulnya apa, ampera, amanat, penderitaan rakyat. Ampera itu penderitaan, amanat, penderitaan rakyat. Yang di sana apa, menuntutnya kembali ya kemerdekaan, kedaulatan itu terwujud dari kehidupan rakyat yang adil dan makmur. Nah, untuk mencapai itu Bapak Ibu semuanya, rakyat melakukan apa? Perlawanan sekuat tenaga terhadap apa? Kaum penjajah di seluruh wilayah yang itu apa? Menuntut kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju rakyat yang adil, berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Itu terkait sejarah singkat ya konsepsi mengenai ketahanan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini masih sejarah singkat. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya ya, kalau secara perjuangan secara fisik mungkin ada di sana perlawanan terhadap penjajah yang itu terjadi di seluruh
wilayah ya, terjadi di seluruh wilayah Indonesia ya. Ketika itu belum Indonesia, tapi Nusantara ya, itu dipimpin oleh Sultan Agung ya di Mataram di Jawa Tengah. Lebih kurang tahun 1613. Di Aceh ada Iskandar Muda ya, lebih kurang tahun 1650. Di Makassar ada Sultan Hasanuddin ya, lebih kurang tahun 1660. Ya. Di Jawa Timur ada Surapti ya, Surapati 2 tahun ya, 1670. Di Maluku ada Patimura ya, di tahun 1817. Di Minangkabau ya, di Sumatera Barat ada Imam Bonjol ya, 1822 sampai dengan 1837. Di Jawa Tengah ada juga Pangeran Diponegoro ya, 1830. Di Kalimantan ada Antasari, itu sejarah ya, tahun 1860. Di Lombok ya ada Agung Made, Sisemangaraja ada di Sumatera Utara, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita baca. Nah, perjuangan fisik yang tadi saya sampaikan di Makassar, di Aceh, di Sumatera Barat, Minangkabau, ya, di Kalimantan, di Sumatera Utara, ini perjuangan secara fisik melawan penjajah. Ya. Waktu itu tidak berhasil, Bapak Ibu semua. Disebabkan apa? Ya, kurangnya apa? Konsolidasi. Ya. Kurangnya konsolidasi. Nah, perjuangan itu bersifat temporer ya, dan juga sektoral. Ya. Nah, di samping itu, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bisa lihat, untuk melakukan perlawanan yang masih sederhana, maka penjajah itu memiliki senjata yang jauh lebih modern ya kebanding pendahulu kita. Itu mungkin teman-teman bisa bacalah nanti sampai dengan tahun 1908 ada Budi Utomo ya, bagaimana ingin meningkatkan kecerdasan ya, membangkitkan semangat nasional oleh Budi Utomo ya, sampai dengan bagaimana dirintiskannya Budi Utomo itu disebut Angkatan Perintis ya, atau singkatan 08 karena mungkin tahunnya 1908 ya. Di zaman ini dikenal dengan era kebangkitan nasional. 100 tahun kemudian di 2008 ya, ada diperingatinya apa, bangsa Indonesia yang sudah merdeka lebih dari setengah abad, merancang apa Indonesia bisa. Tahun 28 ada Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober ini dipelopori oleh generasi muda Indonesia ya. Ini ditandai adanya Sumpah Pemuda ya, bagaimana menyatakan sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa ya. Sampai dengan adanya zaman penjajahan Jepang tahun 1942, ini merupakan Bapak Ibu semuanya babak di mana penjajahan baru ya. Ternyata Bapak Ibu semuanya, saudara tua itu sikapnya lebih kejam ya. Ini penjajahan Jepang. Jepang lebih menindas dibanding Belanda, lebih keras dibandingkan dengan Belanda ya. Menyebabkan rakyat Indonesia malah lebih menderita dibanding Belanda secara lahir maupun batin. Dan juga di sana Jepang juga mengurus potensi alam di Indonesia. Nah, dalam penjajahan Jepang ini timbul teman-teman Bapak Ibu semuanya, ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap apa? Jepang. Itu perlawanan peta pembela tanah air ya. Ini di dasari di Blitar, Jawa Timur ya. Adanya perlawanan pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat ya, dan sebagai lainnya, berbagai perlawanan itu dapat diredam oleh bala tentara Jepang ketika itu. Itu zaman 42 ya, penjajahan Belanda. Zaman kemerdekaan ya, Republik Indonesia merdeka ya di tahun 1945. Nah, kalau kita lihat secara global Bapak Ibu semuanya, masa zaman kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi ada perubahan sangat penting. Ada peraturan dunia internasional. Terjadinya apa? Peperangan yang bersifat massal ya. Melibatkan hampir semua negara di dunia, itu dikenal dengan Perang Dunia II. Nah, makanya pada tanggal 17 Agustus yang nanti akan kita selenggarakan, hitungan hari 3 hari lagi ya. Ketika itu Bung Karno 17 Agustus 45 ya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak proklamasi kemerdekaan itulah Bapak Ibu semuanya, negara dan pemerintahan Republik terus-menerus dihadapkan kepada hakikat ancaman
baik itu berasal dari luar negeri, ya, ataupun penjajah dari dalam negeri itu sendiri yang ingin menciptakan negaranya sendiri. Ya. Itu nanti kita lihat bagaimana singkatnya adanya PKI, adanya DI, TII, ya, ingin membangun negara Islam, PRRI, ya, Permesta, ada G30 SPKI, ya, di tahun 65, ya, sampai dengan perkembangan konseptualisasi bagaimana ketahanan nasional. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa dibaca lah terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan. Itulah garis besar bagaimana pentingnya kita berbicara mengenai ketahanan nasional. Sampai dengan rumusan di tahun 93, 98, di dalamnya ada garis haluan, besarnya haluan negara kita. Itu mungkin materi mengenai ketahanan nasional yang saya sampaikan. Kalau ingin berdiskusi, monggo. Apalagi mungkin di tengah-tengah hari kemerdekaan yang akan sebentar lagi kita rayakan. Monggo Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan. Halo? Perspektif teman-teman bisa disampaikan, tidak hanya dari saya, dari teman-teman juga ada perspektif baru, ataupun mendiskusikan mengenai hal yang baru tentang ketahanan nasional, monggo saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu semuanya. Pak Abdul mungkin boleh. Maaf Pak, sebelumnya ini mau nanya. Tadi Bapak bilang ada menjajah dari dalam negara itu sendiri. Itu contoh yang relate untuk sekarang, itu yang seperti apa Pak? Terima Ya, kasih. kalau penjajah dari dalam ya tentunya kalau perspektif saya ya bisa salah bisa benar. Tapi nanti bisa dikoreksi ataupun teman-teman bisa menambahkan. Jadi tidak hanya dari saya jawaban, dari teman-teman bisa menjawab. Dari pertanyaan Pak Abdul Khalil, ya tentunya penjajahan dari dalam ya tentunya kalau saya bahasakan ya sekarang penjajah dari luar itu sedikit ya adanya. Tetapi sekarang yang kita khawatirkan apa? Ya anak bangsa itu sendiri yang bagaimana memperebutkan kekayaan sumber daya alam itu sendiri. Sehingga mengeksploitasi lingkungan hidup, sumber daya alam itu sendiri untuk apa? Kroni-kroninya. Itu bisa dikatakan penjajahan dari dalam itu, dari dalam negeri kita sendiri. Ya baik adanya apa ya, memanipulasi anggaran kegiatan sebuah kementerian ataupun mungkin uh, cara ya sebuah pemerintah ingin menguasai sumber daya alam itu sendiri, sehingga tidak memberikan kesejahteraan rakyat, tapi malah memperkaya sekelompok orang yang itu mempunyai kekuatan kapital yang besar. Itu Pak Abdul Khalil. Mungkin yang lain bisa menyampaikan. Itu perspektif saya ya terkait bagaimana adanya penjajah dalam negara itu sendiri. Gitu Pak Abdul Khalil. Mungkin yang lain bisa berdiskusi lah kita. Tidak hanya saya untuk menjawab pertanyaan Pak Khalil, ataupun teman-teman bisa mengelaborasi bagaimana kondisi ya, kebangsaan kita pada hari ini. Begitu Bapak Ibu semuanya. Bisa Pak Andi Amri sebagai dosen kan di UHAMKA, Pak Ayub, ya, Mbak Rika atau Pak Rika Arhab ataupun Bu Stella Prawiti. Gitu. Monggo Bapak, saya silakan. Ada tambahan Pak Khalil? Halo. Untuk pertanyaannya mungkin itu dulu Pak. Yang lain Terima mungkin kasih boleh Pak. jawabannya. Yang lain boleh Pak. Diskusi aja Pak. Biar satu arah gitu Pak. Jadi dengan ada respon balik ya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah di sini Pak. Sama-sama kita belajar gitu Pak. Tunggu Pak Abdul Khalil. Biar hidup apa ya kelas kita ini gitu Pak. Atau gini Pak, mungkin oligarki juga termasuk penjajahan bukan Pak?
Ya, oligarki ya, kalau kita bahasakan oligark ya, oligark itu kan apa ya? Sebenarnya kalau bahasa saya, oligarki itu bisa bisa penjajah di dalam negeri sendiri maupun dari luar negara itu sendiri. Ya bagaimana cara oligarki yang ada di luar ya yang mempunyai kapital besar menanamkan saham di Indonesia untuk apa? Untuk merusak alam kita ataupun mengambil keuntungan-keuntungan dan dibawa ke luar negeri. Nah, kalau itu dari luar tentunya. Kalaupun dari dalam, ya kalau kita lihat oligarki itu ya bagaimana ya sebuah kekuasaan baik itu di daerah, baik itu di provinsi, yang dimana apa ya dinasti politik yang terus menerus mencekam baik itu daerah, kabupaten, kota ataupun provinsi yang ingin menguasai sumber daya alam di sebuah daerah itu sendiri. Itu juga bisa dikatakan oligarki. Itu Pak. Kalau bahasanya saya seperti itu. Gitu. Ya oligarki itu ya tidak bermain satu satu dua tangan, tapi berbagai apa ya tangan yang dia cengkram gitu. Kalau bahasa saya seperti itu. Monggo. Saya rasa eh, karena pertemuan perdana mungkin ya singkat mungkin ya materi pertama kita. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Tentunya kuliah tidak hanya di ruang tatap maya ini ataupun di ruang LMS. Tentunya Bapak Ibu semuanya bisa membaca berbagai literatur-literatur bagaimana ketahanan nasional kita pada hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan menyampaikan tutur kata yang mungkin tidak tepat, saya mohon maaf. Kita akhiri Bapak Ibu semuanya, karena Jumatan ya, ada yang di Jakarta, ada di luar negeri ya. Ya, saya di Jogja mungkin setengah jam, 1 jam lagi akan melakukan sholat Jumat berjamaah. Mungkin kita akhiri dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih, Pak.